Kripto mah percuma dianalisis, orang dimainin sama cukong. Males marketnya dimanipulasi sama whales. Awas, ada konspirasi global nih. Ada yang pernah dengar atau lihat komentar-komentar kayak gitu? Atau jangan-jangan kamu juga pernah ngedumel kayak gitu? Biasanya sih komentar-komentar yang kayak tadi itu sering muncul saat kita ngelihat harga kripto berubah secara drastis dan nyalahin para cukong atau whales yang melakukan transaksi jual dan beli. Daripada kalian ngedumel dan nyalahin whales yang bikin harga kripto naik turun, mending kita sama-sama pelajari aja deh gerak-geriknya mereka. Karena transaksi kripto itu kan transparan, jadi kita bisa tahu nih saat ada transaksi jual atau beli kripto dalam jumlah besar yang bisa mempengaruhi harga kripto. Pokoknya stay tune terus sampai video ini selesai supaya di akhir video ini kalian bisa tahu gimana sih cara mengantisipasi fluktuasi harga kripto yang disebabkan oleh whales. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Koinvestasi. Whales yang lagi kita omongin sekarang ini bukan berarti paus, melainkan sebutan untuk pihak atau orang yang punya kripto dalam jumlah besar. Dalam kategori whales itu ada siapa aja sih? Yang pertama adalah exchange, lebih tepatnya centralized exchange, yaitu bursa-bursa kripto yang tersentralisasi karena mereka memiliki kripto dalam jumlah besar untuk menjaga likuiditas pasar, supaya perdagangannya bisa berjalan dengan lancar. Dari data token analyst, pada tahun 2019 ada sekitar 6,7% Bitcoin yang sudah beredar itu ternyata dimiliki sama exchange. Nah, beberapa exchange yang punya banyak Bitcoin adalah Binance, Bitfinex, dan juga OKX. Yang kedua adalah investor institusi. Contohnya ada MicroStrategy, Square, Grayscale, hingga Tesla yang udah beli Bitcoin dalam jumlah sangat besar. Di antara ketiga institusi itu diketahui kalau ternyata Grayscale udah punya sekitar 654.600 Bitcoin. Banyak banget kan? Whales Bitcoin yang ketiga adalah dari kalangan investor individu yang nggak terikat atau terafiliasi apapun tapi punya Bitcoin dalam jumlah yang sangat banyak. Info soal cukong individu ini tuh sangat minim, soalnya kan seperti yang kita tahu kalau wallet Bitcoin itu isinya cuma huruf dan angka, jadi bukan nama lengkap dari investor tersebut. Kecuali emang dia sendiri yang disclose jumlah Bitcoinnya. Nah, yang terakhir ini si pencipta misterius dari Bitcoin sendiri, yaitu Satoshi Nakamoto. Dia diperkirakan telah menambang 1 juta Bitcoin pada rentang waktu Januari sampai Juli 2009. Terus kok bisa sih whales atau cukong-cukong ini tuh mempengaruhi harga kripto? Yuk kita refresh dulu memori kita soal harga kripto. Kalian masih ingat kan kalau naik turunnya harga kripto itu dipengaruhi sama penawaran dan permintaan, yaitu jual dan beli. Semakin banyak permintaan untuk pembelian, maka harganya itu bisa naik. Begitu juga kalau banyak yang jual, maka harganya bisa turun. Nah, pergerakan jual atau beli dalam jumlah besar, apalagi di market kripto yang cenderung kecil, pasti dampaknya terhadap pergerakan harga kripto juga makin besar. Terus gimana dong cara kita mengetahui pergerakan whales ini? Pergerakan whales ini bisa banget nih kita ketahui. Salah satunya dilacak menggunakan Whale Alert. Whale Alert ini melakukan tracking secara live seluruh transaksi yang terjadi di blockchain. Ada Bitcoin, Ethereum, EOS, Tron, Stellar, Ripple, Tezos, Binance Chain, Neo, Icon, dan juga Steam. Sebagian data yang didapatkan oleh Whale Alert ini mereka bagikan ke akun Twitter mereka, yaitu @whale_alert. Whale Alert sendiri biasanya ngasih data buat transaksi yang lebih besar dari 1 juta dolar Amerika Serikat. Karena ini dianggap signifikan dan bisa mengubah arah suatu pasar. Biasanya akan dikasih tahu tuh, berapa sih kripto yang ditransfernya dari mana dan kemana. Ada beberapa pergerakan kripto nih yang mereka kasih tahu. Ada dari wallet ke wallet, wallet ke exchange, exchange ke wallet, bahkan exchange ke exchange. Pokoknya perhatiin terus video ini, soalnya gue bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara baca alert ini, dan apa sih artinya, dan yang mana yang bisa kita gunakan untuk antisipasi naik atau turunnya harga. Nah, di sini ada contoh tweet Whale Alert yang ngasih tahu kalau ada perpindahan kripto dari suatu exchange ke exchange lainnya. Di sini contohnya adalah perpindahan 500 Bitcoin yang dikirim dari Binance ke Coinbase. Terus di sampingnya juga ada emoji sirine di depan. Itu tuh ngasih indikasi transaksinya tuh sepenting apa sih buat diketahui dan diwaspadai. Terus arti dari pergerakan ini tuh apa? Artinya, para whales tuh lagi melakukan arbitrase, yaitu penjualan dengan memanfaatkan selisih harga tertentu. Jadi misalkan kalau dari alert yang ini nih, ini kan kirimnya dari Binance ke Coinbase. Berarti kemungkinan saat itu harga jual Bitcoin di Coinbase lebih tinggi daripada harga jual Bitcoin di Binance. Kalau kayak gini tuh biasanya sentimen di market berarti lagi relatif negatif. Soalnya walaupun cuma buat arbitrase,
whales itu tetap mau jualan. Dari sini ada kemungkinan koreksi kecil yang kalau emang niatnya long term bisa kalian gunakan untuk mulai beli lagi atau nyerok. Atau kalau emang niatnya short term bisa kalian gunakan sebagai tanda buat ngejual Bitcoin kalian biar nggak loss. Terus ada juga nih yang transfer dari wallet ke wallet. Nah, kalau lihat dari transaksi wallet ke wallet, biasanya adalah transaksi perdagangan OTC atau over the counter, yaitu perdagangan dalam jumlah besar yang tidak melibatkan bursa secara langsung. Biasanya pembelinya juga cuma membuat hold aja. Nah, kalau ada pergerakan seperti ini, sentimennya tuh cenderung netral, nggak bullish, nggak bearish juga. Jadi kalau ada perdagangan OTC atau OTC, biasanya emang cuma dua pihak yang tukeran aja. Dan umumnya nggak gerakin harga karena emang nggak langsung transaksi di bursa atau di exchange. Transaksi ini juga bisa jadi perpindahan dana internal atau institusi yang lagi ngatur dananya. Jadi emang sentimennya netral. Selanjutnya kita bisa lihat nih, ada contoh alert yang perpindahannya 12.000 Ethereum dari sebuah wallet pribadi ke wallet exchange Binance. Nah, kalau kayak gini tandanya tuh apa? Nah, kalian bisa ngelihat perpindahan crypto wallet pribadi ke exchange. Itu tandanya kripto yang tadinya di hold di wallet pribadi kemungkinan besar akan dikirim ke exchange supaya bisa dijual. Kalau jumlahnya besar, bisa kalian jadiin sebagai tanda untuk antisipasi harga bakal turun. Kalau ada transfer besar seperti ini dan terjadinya terus-menerus, dan kalian berniat untuk trading short term, kalian bisa amanin dananya dulu biar nggak loss. Tapi kalau misalkan kalian berniat untuk investor long term, bisa tunggu dulu harganya koreksi buat serok lagi. Nah, yang terakhir, contoh alertnya seperti ini, yaitu ada 3.948 Ethereum yang ditransfer dari exchange Gemini ke wallet yang tidak diketahui. Kalau ada pergerakan kripto yang dikirim dari exchange masuk ke wallet pribadi, ini biasanya si yang punya kripto atau yang baru beli kripto ini tuh setelah beli pengennya hold aja dan nggak berencana ngejual dalam waktu dekat. Kondisi ini bisa berarti sebagai kondisi yang positif, apalagi kalau terjadinya dalam jumlah besar dan terus-menerus. Kalau niatnya untuk short term, kondisi ini bisa jadi pertanda kalian untuk mulai beli dan take profit pas harganya udah lebih tinggi lagi. Kalau kalian udah sempat beli pas lagi koreksi, nah justru ini tuh jadi momen kalian buat siap-siap menjual dan take profit sedikit-sedikit. Pokoknya intinya selalu sesuaiin sama rencana awal kalian di pasar kripto ini, apakah pengen long term atau mau jadi short term trader atau investor yang nggak peduli mau naik mau turun. Jadi apapun niatnya, long term atau short term, data-data whales tadi itu bisa ngebantu kalian untuk lebih memiliki pandangan yang jelas tentang arah pasar mau kemana. Oh ya, whale alert ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Pokoknya selalu gunakan berbarengan dengan analisis lainnya. Sesuaikan juga dengan strategi trading kalian dan pastinya terapkan manajemen resiko. Pergerakan whales ini itu nggak bisa kita hindari. Tapi setidaknya dengan mengetahui pergerakan mereka, kita bisa mengantisipasi kalau bakal ada gejolak di market. Oh ya, whale alert ini nggak berlaku buat Bitcoin doang ya, bisa juga buat altcoin yang lainnya. Jadi ini juga bisa membantu kalian untuk tahu kira-kira harga altcoin favorit kalian tuh bakal naik atau bakal turun. Tapi memang yang lebih dominan buat mempengaruhi pasar adalah transaksi Bitcoin dalam jumlah besar, baik itu jual atau beli. Nah, dengan mengetahui pergerakan-pergerakan whales yang tadi itu, kita bisa jadi tahu apakah ada manipulasi pasar oleh cukong tertentu atau enggak. Apalagi di masa bull run, transaksi whales ini tuh penting soalnya investor terkenal dan yang udah lama tapi nggak pernah kelihatan suka jual asetnya, ketika harganya udah tinggi, itu tuh biasanya mereka ngejual. Akibatnya ya investor retail kecil-kecilan kayak kita gini ya tinggal gigit jari aja. Nah, buat menyikapi pergerakan whales kayak gini, menurut gue pertama tenang dulu. Jangan panik, kita harus lihat manajemen resikonya. Kalau misalkan kalian lagi trading futures, ya sesuaiin aja mau pasang short atau pasang long. Nah, kalau kalian holder dan percaya banget sama aset kripto yang udah kalian pegang, ya udah tetap hold aja. Intinya sih semua balik lagi ke strategi masing-masing dan manajemen resikonya. Jangan lupa like dan share video ini kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan pasang bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video lain dari Koinvestasi. Koinvestasi aset masa kini kayak masa depan.